Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan Anies bergandeng Ahok atau Ahok adalah bakal cawapresnya Anies Baswedan. Apakah ini usulan serius atau tidak ya? Karena ada yang mengatakan ini bagus loh, tapi ada yang mengatakan ini bercanda. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan, Ahok, Basuki Cahayapurnama. Itu kita pasti teringat Anies Ahok itu suasana di DKI yang sebelumnya Ahok itu adalah gubernur petahana sesudah Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, maka beliau menggantikannya, dan Mas Anies Baswedan calon gubernur pada waktu itu. Dan sepertinya tidak bertemu antara dua ini. Pak Luhut mengusulkan untuk dipasangkan Capres-Cawapres 2024. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah ini serius atau guyonan, apakah ini bisa dilanjutkan atau akan membahayakan terhadap negeri. Pertama kita baca di Republik Merdeka RMUL ID. Luhut usul Ahok cawapres Anies, Surya Paloh dipertimbangkan demi yang terbaik. Oh, ini serius judulnya. Berbeda dengan yang ada di CNBC, tiba-tiba muncul wacana Anies Ahok di Pilpres 2024. Kok bisa? Maksudnya ini adalah sebuah pertanyaan yang ini serius kah? Kemudian kalau kita baca di Tempo, Luhut usul Ahok jadi cawapres Anies. Nasdem sebut hanya guyonan. Kalau ini judulnya kelihatan berbeda dengan di Republik tadi yang ini guyonan. Kok berbeda ya, padahal orangnya sama. Kalau kita lihat lagi di suara.com, anggap berbau intervensi cawapres Partai Demokrat. Bercandaan Luhut tidak lucu. Wah, ini malah kalau ini sinis, gak lucu. Kemudian terakhir kita baca di Liputan 6, maksudnya judulnya Surya Paloh, duet Anies Ahok hanya candaan Luhut. Ayo pilih yang mana? Kita pertama pilih yang serius, bisa, tapi satunya yang mengatakan ini candaan karena orangnya sama seputar Pak Surya Paloh, Pak Luhut Binsar, Pak Anies Baswedan sama Ahok, tapi judulnya berbeda. Ayo kita lihat. Kita lihat pertama yang ada di RMUL. Kantor Berita Politik RMUL ID Republik Merdeka. Luhut usul Ahok cawapres Anies Surya Paloh dipertimbangkan demi yang terbaik. Republik Merdeka, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyodorkan nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Selanjutnya, hal tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh, kata dia, saat ini semua nama yang masuk akan menjadi pertimbangan untuk mencari yang terbaik. Semua dipertimbangkan demi yang terbaik, kata Surya Paloh di Nasdem Tower. Surya menambahkan Nasdem ketika pencapresan Anies Baswedan memiliki keyakinan yang kuat. Dia mampu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian halnya menjadi pendamping Anies Baswedan. Ketika ada yang lebih baik dari yang ditawarkan Luhut, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi pertimbangan. Kita mencapreskan Bung Anies karena kita yakin itu sejalan dengan kepentingan nasional yang terbaik bagi bangsa ini. Kan itu keyakinan kita, demikian kata Paloh. Jadi kalau melihat dari sini, antara
Anies Ahok sangat positif. Tapi bagaimana yang ada di lainnya, misalkan di Tempo? Luhut usul Ahok cawapres Anies, Nasdem sebut hanya guyonan. Ini gimana sih? Coba kita baca yang ada di Tempo ini. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi tawaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar yang mengusulkan Ahok sebagai cawapresnya Anies. Menurut Willy, apa yang dituturkan Menko hanya sekadar guyonan saja. Guyonan belaka, itu lucu-lucu wantu. Willy mengatakan karena ketawaran itu guyonan belaka, maka tim kecil koalisi tidak akan mempertimbangkan hal tersebut. Enggak, kita sudah ada sendiri. Ia menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak akan mengubah daftar nama baca Wapres Anies Baswedan yang sudah ditentukan tim kecil koalisi. Hingga saat ini ada 5 cawapres yang masuk bursa, kecuali ada partai lain yang mau gabung. Itu bisa, kalau ada partai lain kita bisa bincangkan ulang. Wah, ini senada dengan Willy, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga mengatakan maksudnya mengatakan yang sama. Apa yang disampaikan Luhut kepada dirinya waktu beberapa waktu yang lalu itu adalah candaan. Kalau mau jujur, nggak ada, bukan Pak Luhut bercanda, kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya karena candaan Pak Luhut. Oh, kata Surya ditemui kantor DPP Nasdem Kamis 11 Mei 2023. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi lawan ketidakadilan. Ini di beberapa media dengan tema yang berbeda, maksudnya satunya mengatakan bagus, tetapi satu mengatakan oh itu candaan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa secara historis antara Pak Luhut, antara Pak Anies sama Pak Ahok pernah berkontestasi di Pilgub DKI. Waktu itu kontestasinya serius, sampai ada 3 pasangan calon, satunya AHY waktu itu. Dan kalau melihat dari historis itu, maka pertarungannya cukup berat. Dan hasilnya Mas Anies menang. AHY sebagai orang Partai Demokrat itu pun kalah. Dan selanjutnya pada kesempatan ini AHY bisa menerima Mas Anies sebagai calon presiden yang ditampilkan oleh Partai Demokrat. Coba kalau kita sandingkan dengan yang disampaikan tadi itu candaan. Ini kan Pak Ahok itu kan juga kalah. AHY kalahkan Anies, Ahok juga dikalahkan oleh Anies. Kalau sekarang AHY itu bisa mengusung Pak Anies, mengapa tidak tentang Ahok? Jadi kalau menurut saya, meskipun ada yang mengatakan candaan, seandainya itu sebuah gagasan untuk memperbaiki negeri ini, dan seandainya Mas Anies sama Mas Ahok itu bisa dipertemukan pokok-pokok pikiran membangun negeri, why not? Mengapa tidak untuk dipersatukan? Sehingga bisa dikatakan itu bukan candaan, itu serius. Itu analisa pertama. Maksudnya bahwa everything di dalam politik itu mungkin. Ini analisa kedua ya. Analisa kedua itu kalau berbicara teoritis, kalau tadi berbicara realitas. Ahok, AHY, Anies itu yang pertama realistis, belajar dari kehidupan, praktek real DKI kemudian menuju Indonesia. Sekarang kedua, perspektif teoritis. Kalau berbicara ilmu politik adalah ilmu yang serba mungkin, ilmu yang bagaimana bisa menguasai, ilmu yang bagaimana bisa memimpin, ilmu yang bagaimana bisa menyampaikan berbagai ide dan gagasan. Jadi everything is possible dalam politik. Maksudnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik itu. Semua serba mungkin ketika ada titik temu di dalamnya. Teori ini, ilmu yang serba mungkin,
itu kemudian kalau kita teropongkan dalam pengalaman pemilu 2019 itu terjadi. Prabowo Jokowi, Jokowi Prabowo, itu kan pertarungan yang menampilkan keseriusan ya, tidak hanya di elit sampai bawah. Muncul cebong kampret, itu serius. Ketegangan terjadi di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Bahwa secara teoritis ilmu politik, ilmu serba mungkin itu kemudian memunculkan bahwa pada titik tertentu Pak Prabowo menghormati keputusan KPU bahwa Pak Jokowi menang dan beliau diajak komunikasi untuk menjadi bagian membangun negeri dan kemudian bersedia. Kalau melihat dari prosesnya sepertinya tidak mungkin itu, tetapi pada faktanya Pak Prabowo Sandi kemudian bergabung di kabinet dari Pak Jokowi. Padahal sebetulnya pada 2019 Pak Jokowi Sandi itu tidak selevel dengan kabinet tetapi calon presiden. Tapi dia tidak menjatuhkan Pak Jokowi, tapi bagaimana menjadi bagian untuk membangun negeri ini. Jadi kalau ngomong secara teoritis bahwa Anies Ahok itu sangat mungkin terjadi kalau belajar dari pengalaman Pak Jokowi sama Pak Prabowo 2019, 2017-2018, kontestasi antara Anies sama Ahok bisa diselesaikan seperti Pak Jokowi sama Pak Prabowo tersebut. Yang ketiga, bagaimana tentang partai-partai politik pengusung? Kalau menurut saya, partai politik pengusung itu kan sangat fluidly ya, dalam artian sangat mungkin bisa untuk ganti koalisi menjadi satu koalisi dan selanjutnya. Kita melihat bagaimana misalkan tema pada waktu awal reformasi ketika menghadirkan Gus Dur waktu itu. Kemudian selanjutnya pada perkembangannya mengusung Bu Megawati. Dan yang terakhir koalisi di 2014 ketika partai-partai politik yang awalnya juga mempunyai bakal calon presiden kemudian fokus kepada Pak Jokowi. Dan pada kesempatan 2019 akhir Surya Paloh, Nasdem pun kemudian berbeda koalisinya, membentuk koalisi baru. Sekarang bahkan semua berbeda. Ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan maksudnya di situ ada PKB sama Gerindra, sekarang mungkin ditambah Golkar. Kemudian koalisi Perubahan dan Persatuan KPP, Partai Demokrat, Nasdem, PKS yang kelihatannya tidak mungkin bersatu itu. Koalisi Indonesia Bersatu yang awalnya kelihatannya bersatu kemudian sekarang malahan mencar sendiri-sendiri. Karena apa? B3 sudah memutuskan mencapreskan Mas Ganjar untuk sebagai calon presidennya. Golkar sama PAN belum, masih menunggu wait and see. Golkar bahkan mengarah kepada koalisi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Melihat dari peta koalisi partai politik seperti ini, maka sangat mungkin terjadi partai-partai politik mengusung Anies Ahok. Maksudnya bahwa itu serba mungkin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Ketika analisa tersebut bisa saja terjadi dengan syarat bahwa keberadaan perjalanan demokrasi di negeri ini, kesadarannya itu muncul. Bahwa kesadaran berdemokrasi itu muncul dari semuanya. Bahwa tidak ada, di dalam kamus politik kan tidak ada musuh abadi. Tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Maksudnya dari sini bahwa selama kepentingan-kepentingan dari misalkan Mas Anies, Mas Ahok itu kemudian ada titik temu. Apa sih kepentingannya? Misalkan sama-sama kan menghadirkan kebaikan negeri ini. Sama-sama misalkan menjadikan Indonesia lebih baik. Kalau ada titik temu, why not? Mengapa tidak? Pecinta masa depan negeri. Tapi memang tadi kalau kita melihat komentar yang ada di Tempo ataupun lainnya,
itu guyonannya Pak Luhut aja, ya media saja terlalu serius menanggapi. Ya boleh saja kemudian kita mengambil referensi dari Tempo itu, tetapi semuanya serba mungkin. Ilmu politik, ilmu yang serba mungkin bisa saja terjadi, tapi apakah ini yang paling menentukan? Apakah elit partai politik yang mempunyai kendaraan partai atau gabungan partai yang mempunyai kendaraan di 2024 itu mempunyai keinginan enggak? Kalau ada keinginan bersama, mempunyai visi bersama untuk Anies Ahok, itu mungkin terjadi. Tapi kalau jauh sebelumnya sudah menolak, ya itu tidak bisa terjadi. Atau mungkin perlu proses panjang. Semoga bisa menjadi sebuah wacana bagi kita bersama dan bisa menjadi hasanah bagaimana menghadirkan Capres-Cawapres 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.